Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komalasari. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pancasakti, Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengelolaan pendidikan untuk memenuhi tugas UTS. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa pengelolaan pendidikan ini penting diperhatikan, terus permasalahan apa saja yang jadi perhatian dalam pengelolaan pendidikan, dan bagaimanakah pengelolaan pendidikan yang dinamis. Pengelolaan pendidikan penting untuk diperhatikan karena apa? Tuntutan era globalisasi mendudukan pentingnya upaya peningkatan kualitas pendidikan. Nah, dalam hal ini, sekolah sebagai wahana dalam membangun dan menempa kualitas sumber daya manusia. Kualitas manusia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang bermutu. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional pemerintah, khususnya melalui Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas, terus-menerus berupaya melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan kita, khususnya sekolah atau satuan pendidikan. Nah, inilah mengapa pengelolaan pendidikan itu sangat penting, karena berupaya untuk melakukan berbagai perubahan ya, untuk melakukan pembaruan sistem, untuk menghasilkan output atau hasil sumber daya manusia yang baik. Selanjutnya, permasalahan yang menjadi perhatian dalam pengelolaan pendidikan, pertama ini ada filosofi tujuan pendidikan yang masih semu. Yang kedua, pola pikir pendidik dan tenaga kependidikan cenderung financial oriented. Ya, yang terjadi sekarang ini dengan melimpahnya materi untuk jabatan pendidik ini terkesan justru kayak meninak bobokan mereka gitu ya. Mereka berpikir bagaimana supaya gaji besar dan jarang yang berpikir bagaimana memperbaiki kualitas sebagai bentuk feedback dari semua fasilitas sebagai pendidik. Yang ketiga, permasalahannya itu paradigma atau sudut pandang tujuan pendidikan di masyarakat ini masih banyak yang salah. Masyarakat ini di pedesaan masih berpandangan bahwa tujuan pendidikan ini hanya untuk mendapatkan pekerjaan semata. Padahal sudut pandang tujuan pendidikan yang masih memprihatinkan ini meskipun terkesan sepele, namun cukup fatal ya, karena akan membentuk pola pikir anak didik yang salah. Dan permasalahan yang keempat itu pendidikan tidak berbasis cita-cita peserta didik. Nah, ini manajemen pendidikan kita ini belum memperhatikan dan belum menganggap penting untuk mengembangkan anak sesuai dengan potensinya. Selanjutnya, pengelolaan pendidikan yang dinamis itu seperti apa sih? Kalau pengelolaan pendidikan yang dinamis ini, untuk peserta didik ini salah satu contohnya ada yang namanya moving class. Moving class ini jadi peserta didik ini mendatangi guru ya, bukan sebaliknya guru mendatangi murid. Dengan moving class ini, guru lebih leluasa melakukan setting atau pengaturan kelas sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Contohnya di sini misalkan ada mata pelajaran yang diampu oleh seorang guru, misalnya ruang kelas PAI dan lain sebagainya. Jadi ruang kelas tersebut itu sesuai dengan mata pelajarannya atau moving class. Jadi siswa itu berpindah-pindah kelas sesuai dengan mata pelajarannya. Ini pengelolaan pendidikan yang dinamis untuk peserta didik. Selanjutnya, di sini ada jelaskan bagaimana sih 8 standar acuan pendidikan dan apa sih yang dimaksud dengan MBS ya. Ini 8 standar pendidikan nasional. Sini ada 8 standar pendidikan nasional, yaitu ada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Nah, MBS di sini adalah manajemen pendidikan berbasis sekolah. Jadi, pengelolaan pendidikan berbasis sekolah ya. Inilah tentang standar nasional pendidikan. Dan selanjutnya, apa perbedaan pengelolaan pembelajaran dengan pengelolaan kelas? Dan mengapa dibutuhkan pengelolaan kelas? Dan seperti apakah pengelolaan kelas yang baik menurut untuk pembelajaran? Di sini perbedaan pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Manajemen kelas atau pengelolaan kelas ini berbeda dengan manajemen pembelajaran atau pengelolaan pembelajaran.
Manajemen atau pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan pembelajaran dengan maksud agar tercapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar sebagaimana yang diharapkan. Dan begitu pula manajemen pembelajaran berhubungan dengan kurikulum atau dapat diartikan sebagai usaha ke arah pencapaian tujuan-tujuan melalui Begitu pula manajemen pembelajaran berhubungan dengan kurikulum atau dapat diartikan sebagai usaha ke arah pencapaian tujuan. Selanjutnya pentingnya pengelolaan kelas. Di sini pengelolaan kelas ini sangat penting karena apa? Kemampuan mengelola manajemen kelas ini menjadi salah satu ciri guru yang profesional ya. Pengelolaan kelas ini diperlukan karena dari waktu ke waktu ini tingkah laku atau sikap siswa ini selalu berubah. Karena itu guru harus mampu mengelola atau memanajemen kelas agar selalu mengarahkan siswa untuk mewujudkan suasana yang efektif. Pengelolaan kelas yang baik ini bagi seorang pengajar diantaranya ada penataan ruang kelas, mengantisipasi kondisi kelas, tetapkan aturan dengan tegas namun bersahabat, pastikan siswa tetap fokus, serius tapi santai, jangan biarkan ada waktu tersisa yang kosong, bersemangat sejak awal pembelajaran, posisi berdiri ketika mengajar. Inilah pengelolaan kelas yang baik ya bagi seorang pengajar. Di sini ada pengertian pengelolaan peserta didik. Terus apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan peserta didik dan bagaimana cara mengembangkan minat peserta didik serta jelaskan nanti ada satu contoh tentang bagaimana mengembangkan minat peserta didik. Pengelolaan peserta didik adalah suatu pengaturan terhadap peserta didik di sekolah sejak pertama dididik, masuk sampai dengan peserta didik itu lulus, bahkan setelah menjadi alumni. Ini menurut Knezevich 1984. Cara mengembangkan minat peserta didik di sini ada 7, yaitu pertama berusaha membuka diri peserta didik tersebut, terus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, mencari teman untuk belajar, menyesuaikan dengan kemampuan, menggunakan media pembelajaran, mengetahui masalah yang dialami, dan belajar yang bisa untuk capai karir di masa depan. Contoh mengembangkan minat peserta didik ini dari contoh nomor 1 yaitu berusaha membuka diri. Contohnya kita ambil contoh sederhana saja nih ya, yaitu ketika ada pelajaran matematika. Kalau seseorang sudah tidak mau membuka dirinya untuk pelajaran ini akan terasa sangat berat ya atau sangat sulit dipelajari. Padahal kalau seseorang itu atau peserta didik itu mau membuka diri, mau mencari tahu, masih ada cara untuk menguasainya dengan sempurna. Makanya untuk mengembangkan minat peserta didik ini yaitu pertama itu berusaha membuka diri. Yang terakhir, mengapa dibutuhkan revisi atau perubahan pengembangan kurikulum dan siapa saja yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Revisi atau perubahan pengembangan kurikulum ini atau perubahan ini diiringi perubahan ilmu pengetahuan, teknologi. Nah, ini mengharuskan adanya perubahan kurikulum. Itulah mengapa Menteri Pendidikan kita ini merubah kurikulum agar terjadi pemenuhan tujuan pendidikan yang sebenarnya yaitu untuk mendidik generasi baru dan mempersiapkan mereka untuk membangun bangsa. Pihak yang terlibat dalam pembangunan kurikulum ini ada beberapa, yaitu pertama peranan para administrator pendidikan, peranan para ahli, peranan guru, peranan orang tua murid, dan peran komite sekolah. Nah, inilah mengapa adanya perubahan dalam pengembangan kurikulum serta siapa saja yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.